Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahi masyaallah wa bi kulli ni'matin min Allah masyaallah. Al khairu kullu bi yadillahi masyaallah la yasrifu su illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-Khatib lima sabaqa nasril hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman, Islam, keafiatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ibadah dan taat. Allah murahkan rezeki yang luas, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmat, dikaruniakan oleh Allah zuriyat kita salih salihat, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Ibnu Salam yang dirahmati oleh Allah, setiap malam Rabu kita ajarkan pengajian kitab Marahil Ubudiyah, yang mana malam ini dirangkai dengan acara peringatan haul daripada ulama Al-Banjariyah yang kita semua sudah memahaminya, dan dimintakan kepada ulun untuk menbacakan manakib daripada riwayat beliau yang mudah-mudahan dengan itu menambah kecintaan kita, di mana inda dzikri auliya tanzilur rahmah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manakib, diperingati haulnya, mudah-mudahan Allah limpahkan cucurkan rahmat kepada kita. Dan semoga bala musibah yang ada ini, wabisus corona ini, mudah-mudahan dengan berkah daripada haul, daripada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini, mudah-mudahan Allah angkat, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita ambil hikmah daripada manaqib beliau. Yang membawa HP diangkat aja, kalau usah putar sana putar sini, ada bermanfaat juga. Diandang menunjur hendak mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anal wujuda bi tal'i khairil bariyah wa nawwarahu bi siraji ulami hadhihi ummati Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rahmatil ummah wa ala alihi al-mutahharati wa ashabihum al-anjaw az-zahirati, amma ba'd. فيقول ذو تقصير الحاج محمد فضلا الأشعري: هذه نبذة مختصرة في ذكر المناكب الصحب الفضيلة من أهل السنة والجماعة والشيخ أهل البنجرية العالم الفاضل العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري رحمه الله تعالى وأرضاه. Maka berkatalah oleh orang yang memiliki berbagai macam kekurangan, sifat tawadhu murid sidin. Fayaqulu dzu nafsi taksir, berkata orang yang banyak sekali di dalam memiliki sifat kekurangan. Al-Haj Muhammad Fadlan Al-Ash'ari, yang mengarang manaqib beliau dengan bahasa Arab, Al-Haj Muhammad Fadlan Al-Ash'ari. Ada juga nama Melayu yang dikarang oleh Muhammad Arsyad Zaini. Ada dua ulun bisi manakibnya, tapi nang ulun bacakan nang bahasa Arabnya aja malangnya, karena biar paham berita. Yalah, tidak dapat diambil tampaknya. Maka berkata beliau, hadhihi nubzatun mukhtasarah. Ini satu titik dari sekian banyak manakib. Karena ada satu dua orang yang mengarang banyak, murid sidin juga ada terbatas, jadi masing-masing kalau dikumpulkan tuh banyak. Maka itu ya sidin, ini sebagian mukhtasar, ringkasan, sedikit ringkasan fi dzikril manaqib sahibil fadilah, di dalam menyebutkan akan manaqib, riwayat hidup, biografi daripada sahibil fadilah, orang yang memiliki karunia yang besar,
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli sunnah wal jamaah wasyai ahli Banjariyah, dan gurunya daripada ahli orang Banjar terkenal al-alim al-fadil al-arifillah al-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa radha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati akan beliau dan meridhoinya. Wa masamaitu hadhihi muhtasarah, dan aku beri nama kitab manaqib ini adalah Jawharatul Banjariyah, permatanya orang Banjar. Nah, jadi si anak kayaknya Jawharah al-Banjariyah. Sekali orang Jawa. Pendustaan juga itu, ya Allah. Aran Hartono sekali orang Banjar, sekali orang Jawa. Wada'an fiha al-ash'ar wal qasidah madihan bidzati syarifah. Wa wada'tu fiha al-ash'ar wal qasidah. Aku letakkan di dalam manaqib ini beberapa syair, kasidah. Nanti ampun maaf syairnya kada ulun bacakan. Iyalah. Wal qasidah, dan beberapa kasidah sanjungan kepada sidin. Madihan lidzati syarif, karena memuji kepada zat beliau yang begitu mulia. Wa ba'da kalami, dan di dalam ini daripada ini muhtasar juga ada nanti beberapa kalam beliau, nasihat beliau al-mufid yang sangat bermanfaat, alladzi sami'tu minhu, yang langsung aku mendengarnya nasihat itu dari beliau, istifadatan, dalam keadaan disebutkan nasihat beliau agar kita mengambil manfaat faidah. Cuma biasanya kalau buat kita ini ketujuh karamatnya, kurang mengambil nasihatnya. Tapi kalau kita ketujuh itu ambung karamat aja terus, kayaknya bisa dikisitin loh ya Allah. Cari perjalanannya. Setiap kita ini bila beramal hingga hendak berkaramat, maka sudah dipadakan la tatlubu minallahil karamah. Jangan dicari karamat, tapi cari al-istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah itu dalam mengerjakan satu ibadah amaliyah itu lebih baik daripada karamah. Cuma kebanyakan Tuhan kita ini ketujuh nambah karamat, nang pindah ganjil gitu. Ya Allah, musyidin tuh anu ya wali ganjil benar ya. Nang mempelajari fikih, nang mempelajari sembahyang, biasa aja. Bisa ada tapi kapul sidin tuh ya kapul doa, minta tahu semua. Minta pelaris lah, minta ini lah. Ya kayak itu bang, sudah ketujuh nang bakara bisa berjalan di atas venue ya. Banyak nang berjalan kodok, berjalan juga bisa terbang ke kasior. Ya Allah, belajar biar lawan ke kasior, bisa belajar lawan guru. Tapi gak ada di sini, gak ada di lain. Malam ini gak ada di sini, ada bila bulik dari sini ya tuh. Bisa bujur juga aja tapi. Wa tadhkiran wa tamsilan li nafsi, dan sebagai nasihat. Jadi selain daripada kalam beliau itu kita mengambil faedah, itu juga sebagai tadhkiran, peringatan atau nasihat. Wa tamsilan li nafsi, dan menjunjung perintah dari nasihat beliau, menjunjung untuk diriku sendiri. Wal qari, dan yang membaca manaqib nih. Wal mustami', dan orang yang minta dengar. Nah, dia minta dengarkan, minta dengar, lawan mendengar itu beda. Minta dengar ya duduk di sini, mun mendengar yang lalu lalang tuh. Di luar mendengar sekilas itu mendengar. Mustami'an lawan sami'an itu beda. Kalau mustami' ya hadir mendengarkan, makanya juga guru tadi HP dia hendak aja dengarkan. Biar sembunyi-sembunyi mengamera tahu ya dulu. Sampah. Ulun kan menyariki membacakan, biar suruh menjadi mustami'an dengarkan bujur. Jadi jangan sami'an. Kalau hendak mufidan mendapatkan faidah, mun hendak mendapatkan tadhkiratan sebagai nasihat mun kada, silakan. Tapi lo ucapannya awas loh. Bihadhil muhtasarah, di dalam ini muhtasar.
Wa kuntu rajiyan minallahi rahmah wal maghfirah, dan aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala akan rahmat dan ampunannya. Wa husnul khatimati, dan bagusnya di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Innahu arhamur rahimin raufur rahim, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ahsanul khaliqin, Allah yang paling baik di dalam akhlak, dalam perbuatan. Wa syafa'atan li sayyidil mursalin, hal keadaannya mengharapkan syafaat sayyidil mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, walika rabbillahil alamin, dan bertemu dengan Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi niatnya itu mengharap rahmat, mengharap diampuni, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan bisa bertemu dengan Allah yang rahmatnya atau ridhonya, dalam kategorinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mendoakan, Allahumma surna bi zumratin nabiyyin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin min ghairi sabiqi adab wa la hisab wa adkhilna jannah ma'hum, amin ya rabbal. Doanya harus saya terjemahkan, kalau diringkas saja karena jam 10 harus tuntung, 15 menit lagi. Terserah ulun lagi. Fa'aqulu, maka beliau berkata, Al-Alimul Fadil Aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, ismuhu, nama beliau, Al-Karim, nama beliau yang mulia. Siapa? Muhammad Zaini. Walukiba, dan diberi gelar Bisyai Zaini, dengan gelar Guru Izai, Guru Zaini, ngaran sidin Muhammad Zaini, Muhammadnya ditinggal, bila dipanggil, dilakab, digelar Guru Zaini. Au bisyai sekumpuli, atau lebih dikenal dengan lakab Guru Sekumpul. Waqad yuqalu, dan terkadang dikatakan juga bi abisyai, abah guru. Kurang nang bepadah, ini sedikit abah guru, abah mu'amu. Guru siapa? Belajar Olimpiade. Muha benar minta dia abah guru. Guru siapa? Belajar guru Kuntau, guru Mekarto, abah guru. Abah guru ini abahnya guru-guruan berdaan belajar paguruan seorang jadi murid abah guru. Ini ketujuh benar minta kiau guru ustad ngabah. Membaca manakib nih berhati-hati. Mengambil gelar, bukan gelarnya, berhati-hati, tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, ya ada di ini punya guru. Wa yuqalu, dikatakan beliau bisyai atau bi abi sekumpuli, wakil bi Zaini Ghani, ada juga nama beliau lakab beliau dengan Guru Zaini Ghani. Nasabuhu min jihadil abi, adapun nasab beliau, silsilah beliau dari jihad ayah. Perhatikan, Al-Alimul Fadil Aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Mana bin Muhammad Salman bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Hasan bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu taala anhum ajma'i. Nah, ini luar biasa. Itu keturunan beliau daripada jihad abahnya. Wa nafa'a bihi fid dharain, mudah-mudahan dengan berkah beliau kita diberikan manfaat di dalam dunia dan akhirat. Nasabu min jihadi ummi, adapun nasab beliau daripada ibu ummuhu, adapun ibunya Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad bin Iyas binti Muhammad Yusuf bin Muhammad Khalid bin Hasan bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu taala anhum ajma'in wa nafa'a bihim fid dharain, amin. Waliyadhiyan nasab abi bin nasabi ummi, bertemu nasab ibu dan bapaknya di dalam kakek beliau yang bernama Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi tatamuk sepupu 6 kali. Nah itu kan, mama abahnya itu bersepupu, cuma sepupunya jauh. Bertemu di dalam kakek beliau Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Wulidah, dan dilahirkan beliau radhiyallahu taala anhum fi qaryatin, di dalam satu kampung Tusama yang diberi nama kampungnya Bitunggulit, Irak. Wa hiya qaryatun, yaitu satu kampung yang kecil
Ismail daripada Mimbila di Martapura, daripada kampung Martapura. Lailatul Arbi'ah di malam Rabu min 27 khalat min syahril Muharram sanata 61 wa 300 alfin. Dari depan. Yaitu tahun 27 Muharram 1361 Hijriah. Al-Muwafiq yang bersesuai bi-11 Februari sanad tsani wa arba'in wa tis'mi'atin wa alfin, yaitu tanggal 11 bulan 2 tahun 1942 Miladiyah atau Masehi 942. Wa nas'a radhiyallahu ta'ala anhu wa tasidara bi tarbiyati Abil Arif billah al-Hajj Abdul Ghani wa jaddadi salbiyah wa irsyadihima fil adab wal akhlaq wa iradil Quran wa ghairiha. Dan beliau hidup selagi kecilnya dari bimbingan orang tua beliau, ayah beliau Al-Arif billah yaitu Al-Hajj Abdul Ghani, dan nenek beliau yang bernama Nenek Salbiyah, dengan petunjuk keduanya di dalam adab dan akhlak serta di dalam membaca Al-Quran dan lainnya. Jadi guru yang pertama dalam bidang ilmu yang mengajari itu adalah Abah dan Mamat Sidin lawan paninya. Itu guru yang pertama. Makanya bila anak tuh mengaji ajari seorang, abahnya tuh siap ke sana sini, anak dimasukkan TK pintar kabungul lah. Jawab seorang, maka pian bahasian, maka pian pengajian. Kenapa anak disuruh melawan orang apabila mengajari anak membaca Al-Quran? Al-Quran barang fikihnya sudah ada kawan, ikronya barang seorang gurunya, jangan tahu ulahnya. Dan ini menakib. Kita mencintai maka mutawa'ah. Bila engkau mencintai maka ikuti. Yang kita bisa ikuti, jadi ajari. Biar dapat belajar pengajian, dapat dari sini, dari Habib, dari ajari anak kayak ini lah, kayak guru kayak ini ya Habib, diajari anak, jadi kita jadi guru. Jadi kada mau salah, abahnya berkunut lalu anak bingung, ya kada diajari. Ya kalau, lalu baik, abahnya mandak tangan di sini, anaknya tak kasih itu, ada lagi tak kasih itu, ada yang tak pusat, macam-macam ini kada mau diajari. Makanya diajar itu dilihati kayak apa. Seorang dapat ilmu kayak apa dari guru, dari para habaib, diajarkan lawan anak. Jadi guru sekumpul ini lagi halusnya hidup penuh dengan pendidikan tarbiyah. Guru yang pertama adalah ayah, ibu, dan nenek beliau. Gandang sedikit lalu bersama paman beliau Syekh Saman. Wa idza yata'allamu ilmu din bi ma'had al-islamiyah dari salam bijiddin wa ijtihad wa ya'khudhu min yadil ulama li Banjariyah. Dan beliau juga setelah itu di usia kurang lebih Sidin kada sekolah SD. Jadi dididik sampai umur 4 tahun Sidin sekolah. Umur 4 tahun dalam kitab yang satunya nih Sidin lalu sekolah di Karaton situ. Nah kemudian begitu usia 6 tahun 7 tahun masuk ke dalam Darussalam. Sampai Sidin tamat kada suah belajar SD. Belajar di sekolah umum itu ada. Jadi belajar, dan beliau adalah orang yang belajar di dalam negeri, di dalam sekolah Darussalam bijiddin wa ijtihad. Belajarnya bijiddin dengan bersungguh-sungguh. Wa ya'khudhu min yadil ulama, dan beliau mengambil betul-betul daripada tangannya ulama-ulama Banjariyah al-fudala yang memberi keistimewaan, wal qurama, orang-orang yang mulia. Jami'ul fudulul ulum, berbagai macam bidang ilmu-ilmu. Wa yuhudu bibharahumul amir, dan beliau tenggelam dengan lautan ilmu kesungguhan. Jadi bujur-bujur belajar. Bahkan perguruan ulun berkisah. Ini ulun kan yang belajar, cuma guru ulun murid Sidin. Guru berkisah ya Sidin, waktu Sidin belajar suah pakai baju yang diandak ditilam, kan rapi loh. Berarti kan digusukan, diandak ditilam. Ini Sidin almarhum guru sekumpul berkisah lawan murid Sidin perguruan ulun. Bandak baju dibawa tilam, jadi licin juga sedikit.
Baya sampai duduk, saking beradabnya lawan gurunya, begitu duduk dilihati oleh guru sidin, sini Jenny sini, buka baju, buka, mbak dibuka, dikucak lawan gurunya. Mbak itu ditimbayakan, puji sidin beradab-adab lawan guru aja baju nangka ini, situ baharat-harat, itu sidin. Makanya ulun kada wani baharat daripada baju perguruan, kakak-kakak demi jangan ditakon. Haramai, Habdromi, begulang, selendang, baca itu. Iya, nah kisah ada pakaiannya luar biasa. Libasul ulama, pakaiannya ulama. Wa qalbuhum, hatinya uzar. Seperti rakus, tamak, hasad, dengki. Jadi baik-baik. Iya itu pakaian sunnah, kita kadang mengajilkan itu pakaian sunnah bujur, tapi lihat tanggung jawab. Makanya ya kak bagus sih akhlak dulu, hanya berpakaian, jangan penampilan berduru. Pakaian non najis benar, begitu acara tetap di ujung pintu. Ini jadi tambah turunin lah, suruh orang rawi, kalau tak itu roti wal manajil deh, turun ya. Pakaian harat ya itu, guru mohran begisah. Kawan, jadi di sini aku dihandil nih acara sembahyang hajat diminta orang, aku disuruh jadi imam, coba ceramah, jadi lo nggak anak kali kayak nggak disuruh orang datang ke sana, pas Jasidin ada di sini, orang ini sudah berjubah berulang-ulang, bulangnya harap banget nong genal tuh, kalau para kapura juga nih, ya Allah, jadi bija jemaah, pas tuntung sembahyang maghrib, jadi dia guru murad. Masuk kamar nih, kamar sembahyang hajat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau mendengar kamar ya langsung berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa sembahyang hajat. Gulang harap benar menjual gulang. Nah ini itu aja dia. Di sini Pak ada juga. Makanya bila ulun pastinya takutan di bunjo-bunjo, cuma ada ulun muharap benar mukanya. Allah. Ya kada bapak, cuma menghadap kayak itu urus ompol kada wani, baju aja sini kada wani. Orang yang luar biasa, bahkan beliau setiap hari Jumat beliau hafal Tuan Guru Zainal Ilmi Rujal Bagara, ambil kubah di Pelampayan. Bila sidin hendak pulang ke Banjarmasin mengajar, guru sekumpul selalu sidin tadubannya ini lawan guru menjagai. Bila sidin dapat bertamu menjagai nah. Ini hari ini guru Zaini ini pulang ke Banjarmasin, hadangi sidin di jalan kok cuma sekedar apa? Bersalaman dan mengecup tangan, salaman, musafahah, bisa sambil mencium. Kita demi ini mencium tangan guru ditanduk. Ya Allah, salaman mana ada nah pakai itu aja orang ngesem dicium, apalagi kalau kita kangen sidinnya membuka kitab bis musafahah lawan guru-gurunya sampai lawan Rasulullah, angkanya kayak itu. Ini ada yang ada hendak soal cibiki mau ya lah. Di sini dia ada, lewat ini kayaknya coba kan najib guys pinky, kamparnya. Bukan guru itu minta dicium tangan, kan ada. Tapi kalau kita ambil tadi lihat di sini, sidun mencium tangan, mencium itu juga guru kita nak bisa itu mencium. Amun kayak ini menempelkan. Tapi cincin guru jangan ditarik. Adab sidin kada mau lawan guru ambil berkahnya luar biasa. Jadi wa ina yata'amu al-imadin bil ma'di Islam. Jadi beliau belajar di dagang merata pula. Ya. Kemudian lagi beliau bersungguh-sungguh di dalam belajar itu.
wa yahudu bi biharil ulumul 'am wa yantiqu thimara ma'arif wa yabi'ul hikami wa yabisa misqasal anwarihim wa yabtadi bi biyari asrarihim rahimallahu wa radhahu hatta balagha ma balagha wa asala ma hasala. Bersungguh-sungguh sampai kadang mengenali diri itu kada sibuk ya karena pandemi ini bajulah anak baharatan lo inilah ada memikirkan sini kada. Yang penting kayak apa supaya haus ilmunya terpenuhi, belajar. Hanya itu aja, dari satu pintu ke pintu, dari satu guru kepada guru, sampai beliau sampai kepada makam yang hasalah mahasalah, apa yang beliau cita-citakan tercapai. Bahasa kita tuh habis dah guru ni ilmu di karau sidin, buka pulang lawan guru sekong karau pulang ni, kayak itu. Namun kita kan kada belajar lawan guru ini pindah asik, kena pindah ambihan, belajar pulang lawan ambil pindah asik ambihan, nyarat bisa menilai gurunya. Ya itu yang terjadi. Kada mau guru yang mengantar tuh kada mau. Seorang yang memilih harap. Kalau orang yang benar itu belajar dulu dalam satu guru kena maya ikam belajar lawan yang guru ini nah itu tuh pikir. Belajar lawan guru ini ambil pengajian di sini ini kada tulak sini ambil barakah. Itu dari luar sekarang kan yang penting barakah. Barakah itu yang makan. Jadi kadang bersungguh-sungguh, makanya kadang bisa hanya sekedar mahabbah, kadang dapat ilmu tuh kadang dapat, kadang merubah dirinya menjadi baik, kadang menjadi mufid dan memberi manfaat, kadang. Nah, ini yang bahayanya. Ingat akan Nabi mengatakan manis dada ilman walam yasdad huda lam yasdad min Allah ilal bu'da. Berhari-hari mencari ilmu, bertambah ilmu, tapi kadang bertambah hidayah dari Allah, maka tidaklah bertambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu cari ilmu yang sekira kita bisa mengamalkan. Beristiqomah ini luar biasa bil jiddi. Wa hadza kamakil. Seperti itulah sebagaimana dikatakan ulama, man jadda wajada. Kan gitu. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Man jadda wajada ma khasala. Dalam riwayat Wakil dikatakan pula aidan al ilmu bil jiddi la bil jiddi. Ilmu itu dengan kesungguhan didapatkan, bukan dengan kakek moyang, bukan lawan keturunan, bukan keturunan alim ya alim kada. Bil jiddi la bil jaddi kullu majdin fa hal jaddu bila jiddin bi majdin. Dah kitab ta'lim muta'allim. Itulah. Bil jiddi la bil jaddi kullu majdin fa hal jaddu bila jiddin bi majdin. Apa itu guru jiddin-jiddinnya? Bil jaddi dengan kesungguhan, la bil jaddi bukan dengan nenek moyang. Oh itu ya, bukan anu itu ya, bukan apa? Ya Allah, lu rancak banget kita takutin majarian waktu di situ dulu, bukan perkapura. Kenapa takutan? Memang orang perkapura alim semuanya, banyak yang nembung. Bujuran, nang belajar alim, nang kada belajar. Oh iya, bagi kurang muntah itu pun banyak kurang bukan rahat. Wujud nang belajar, nang kadang tanggung iwak juga. Wujud bandar menakutan nih, udah main. Iya Allah. Bil jiddi dengan kesungguhan, lah bil jaddi bukan keturunan. Al-Quran itu memadahkan. Oh ya Allah. Ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat yang terdahulu sudah terdulu dengan kebaikannya. Bapak moyangnya kiai, wali, gus ini itu, tuan guru sudah berlalu, mereka dengan ilmunya, dengan amalnya, mereka sudah wafat dan mendapatkan semua itu. Walakum dan bagi kalian ma kasabtum apa lagi kamu bawa? Ma aku keturunan, ma aku ini itu menyumpanakan, kamu membanggakan itu ya. Mempacang menyumpanakan baik barendai meskipun nasab tadi muncul supan isin ini kada yang sekarang minta yuyung pengajian minta yuyung nanti hai duduk di muka supaya dapat anggur ya tapi yang kurus itu bapak ya dulu kada minta juga sekolah balik anak dapat anggur ada
mau pikirakan supaya sekolah supaya diberi anggur dah terus ulun sekolah mikirakan diujuk orang anggur demi ini diujuk orang anggur kan awal aja biasa aja nukakin kawai juga tapi kalau dibungkusakan pintar benar makan ulun kena nyaman biar nggak ada makan mana nyaman ulun makan mulai tadi ulun beli ulun biar beli ulun beli ulun juga kenapa guru kan mau baju minum aja guru 3 ulun nggak ada warna aja ulun ngambil aku yang pinci tibuk sama aja tigaannya dibagi kada nyaman ya kalau ulun makan biar kada nyaman jadi bibir agak paham bungkus begaya tapi bujuran jangan. Nah jadi ilmu itu bil jiddi dengan sungguh-sungguh jadi belajar bujur-bujur kita itu hendak bisa behabsi bagaimana belajar bujur-bujur hendak dapat ilmu belajar bujur ini kada turun kada asawyo parah belajar guru temu seorang parai kan harap dari guru yalah bila anda bujur dapat berkah kita bari sekolahan ya Allah ulun bari apalagi ulun guruan ulun murid kudu sakumpul pengarangnya guru ipin bila kedudi duduk sidin berdahulu hanya ulun datang jaga apa suruh sidin keluar aja dan baik belajar bila sidin berdahulu ulun kedudi makanya ulun hafal kada bagi berdudi bila suruh sidin baca mana ada nang waninya nggak percaya nih ada jual takoni siapa wani belajar non sidin mulun ulangan mudik bila sidin suruh baca hanya suruh sidin membaca lalu membalik mencari hingga di mana batasnya ada belajar lagi sidin nggak ada kita takoni guru mana belum dapat lagi guru kisahnya buat kita ditakoni mana baru dapat lagi guru pintar banget disuruh sidin bersungguh-sungguh jadi kalau sudah sidin dibaca langsung sabari saja terdahulu atau terdudi dari bacaan sidin hati-hati aras guru bila mendidik bila di sekolahan tapi kalau di rumah arham orang nak kasih sayang belum belajar dikasih sidin singkong pada masa saya diberi singkong diberi apa lagi diberi minuman ini sidin makan dulu kita ya jangan belajar ada bapak semua sesuatu itu binasa kita binasa kaca aja karena asap pada tahan kita hendak sombong dibakar api ada pasal kita itu fa'aqulul alim nah itu jadi intinya belajar bersungguh-sungguh la yanalul ilma illa kullu mujtahidin dan tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali orang yang bersungguh-sungguh al ilmu bijiddi laisa al ilmu bin nasabi ilmu itu dengan kesungguhan bukan ilmu itu didapatkan dengan keturunan meskipun keturunan itu dominan juga kan biasanya bila abadnya ada silsilahnya orang yang alim insyaallah karena doanya tadi insyaallah tuh anak pasti ada yang jadi alim kan gitu jadi kan usah dicari itu sudah pasti bila orang tua alim pasti ke atasnya tuh ada doanya itu tetapi ingatkan ilmu juga kadang itu bukan dengan nasab dengan kesungguhan artinya jangan kita punya nasab yang bagus alhamdulillah pertahankan tapi jangan terlena dengan nasab yang bagus karena kita belum tentu mendapatkannya beda dengan harta bisa diwaris ilmu kada diwaris tapi dipelajari wa arasaiul manakib dan berpindahlah beliau ini rahimallahu taala min baitin ila baitin dari rumah satu rumah guru untuk mencari ilmu yang mulia kepada guru kepada ulama ya taraduna ilaihim bi Madinah martafura yang mana beliau berbolak-balik dari rumah guru satu sampai kata beliau daripada negeri Martapura banyak guru-guru sidin ya di sini juga diringkas ada disebutkan bila surah min ulama wal ilmi wal amal kama qala man qala Madinatul Martapura hadratul maut sebagaimana dikatakan ulama bahwa kota Martapura itu adalah hadraul maut seperti hadraul maut artinya di situ tumpukannya ulama-ulama hatta sara rahimahullahu taala sehingga sampailah beliau ialah Syekh Zaini ini kepada maratibir rijal makam yang sangat tinggi rijal kan itu ya kalau kita sholat hajat ya rijalal ghaib rijal itu laki-laki itu dikatakan sempurna akal ilmu perbuatan itu rijal
Makanya tidak dikatakan laki-laki yang bepadah ada abi, ini bapakku, itu lain laki-laki, ini pamanku, ini omku, apalagi ini datukku. Jauh benar. Laisa fata ma yaqulu hada abi walakinil fata ma yaqul ha ana. Laki-laki yang benar tidak berkata kepada nasabnya, tapi dia berani berkata inilah aku. Sama bisi guru, kan usah berpamer guru ulun guru anut, kan usah. Berdirilah di kaki, jangan menjual ngaran guru. Ini banyak menjual ngaran guru, bujur itu guru pian, tapi orang memuliakan pian karena guru pian. Tapi pian kan bisa apa-apa, akhirnya mengambil saja seperti itu tadi. Itu juga disayangkan. Jangan, tapi perlu kita punya guru. Man laisa lahu syai' fa syaitanu syai'uh. Orang yang gak bisa guru, maka setan itu gurunya. Perlu kita. Tapi jangan mengambil keuntungan daripada kita memiliki guru yang mulia. Tapi insya Allah kalau guru kita belajar ikhlas, guru memberikannya, ilmu itu insya Allah barokah. Nah itu makam beliau luar biasa. Wahalil kamal, dan beliau di dalam kesempurnaan. Sumaya qudurin Allah Ta'ala li ta'lim wa nashr ilmi, dan kemudian beliau duduk. Lalu beliau duduk untuk mengajar dan menyebarkan ilmu dan membawai secara umum, dan dalil-dalil serta petunjuk-petunjuk daripada berkhidmah kepada agama. Jadi sidin niatnya belajar menyampaikan ilmu dakwah secara umum. Itu semua niatnya untuk bikhidmatidin, di dalam berkhidmah dalam agama. Itu juga kita. Kenapa bahasiah berkhidmah lawan Nabi, berselawat lawan Nabi? Kan bisa. Diundang orang, bisakah maulidan sini? Hadir ya, berkhidmat. Masalah amplopnya kalau saya dipikirkan, itu tugasnya panitia memikirkan. Patok pedulu, suara kayak kambing ditarik dulu. Iya lah. Berkhidmat. Sidin mengajarkan ilmu, niatnya khidmah dinma, berkhidmah lawan agama. Itu juga kita. Jadi diumpati. Ulun mengajar niatnya berkhidmah lawan agama. Ulun menjadi ini niatnya panitia berkhidmah lawan agama. Jadi panitia masjid, jadi imam rawatib berkhidmah lawan agama. Berkhidmah aja. Sayyidul qaum khadimuhum. Orang yang mulia itu orang yang selalu berkhidmah. Kenapa membaca? Berkhidmah, disuruh guru-guruan, disuruh kawanan aja membaca ini. Kawanan yo nang harap ulun kadang, makanya ulun disuruh membaca di dengaraan. Hati itu kayak itu. Ini kadang boleh membaca nih ulun. Banyak kali bisa lalu koyo bener. Lalu untung berperot-perot. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Koyo model. Ya nana 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 dhahabatinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya nana kita ini kadang Anda kayak Habib Syekh tapi ada sama. Kenapa? Iya, karena niatnya bukan berkhid aja kayak itu juga. Hayya 'alas shalah. Cukup. Tapi anak ditambahi, terserah anak bayati, anak bisnis ada. Hayya Salam. Ulun bilang mau khutbah gitu, ajian kedua ulang lagi tuh war benar. Jangan di pondok itu tawak lontong karo benar. Lain ikam dan lain. Lain bukan ikam dari lain. Ajian kedua Jumat tenang bujur-bujur bilang nah itu sudah masuk dalam khutbah sederhana aja. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
Asyhadu an la ilaha illallah. Kan sudah hajat yang pertama tadi, ayo setengah jam sudah Bapak. Ini sudah khotib di atas panjang benar. Bayang ulun rubah semat 5 menit untuk panjang ajarnya. Ini juga tapi kena ulun amplopnya. Diwasilkan. Maka sudah lagu tentang masjid benar. Yang ada belajar, berani belajar tentang ajar, dia depan. Ya Allah, itu tadi hati-hati bersalawat ya para Ramadan itu bersalawat. Tujuannya berkhidmat dalam Ramadan. Ya Allah, bujur-bujur bersalawat, tuntung makan dulu salah imam. Ini tak imam belum tuntung sudah 4 bulan. Hanya imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu salam. Sabar. Di lain di Nurul Iman. Iya kak? Iya kak? Iya kak ada kak? Bujur-bujurnya kalau niat kita salah maka itu niatnya bujur-bujur. Bila niat bujur insya Allah baik. Tapi bila niatnya dunia kayak itu, bila banyak yang mahal, selamat pada salawat itu. Fadlan min Allah ya ni'man. Masalah Muhammad. Masalah Indonesia Muhammad. Kami jawab ya. Aleh. Corona. Tapi bila pas ada bos nang turun, ada bos sana. Bila ada bos selawatnya lain. Disangka bos memberi sekali berbekalnya aja. Sakit hatinya. Nah, Sidin ini kadang mau. Jadi Sidin menyampaikan ilmu, niatnya hanya satu, khidmah. Jadi apapun kita dinyatakan. Karena kadang mungkin sama ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada seberatan jadi panitia, ada yang ini nyatakan kita berkhidmah lawan agama. Bila di dalam majelis ilmu atau Walaysa kama kana katsiran min ahli ilmi. Nah ini, makanya Sidin mengatakan demikian. Jadi Sidin ini niatnya tadi bi khidmatidin bi amri masyayikh dengan perintah gurunya. Jadi Sidin kada mengajar kecuali bi idni khas minhum, kecuali datang izin yang khusus dari gurunya. Ya Allah. Nah sama, kan sama. Perguruan Sidin Datuk Sidin Syekh Hasan Al-Banjari. Gurunya siapa? Syekh Saman Al-Badani. Kita sering membaca manakibnya. Tak kalah Syekh Saman dalam khalwat, maka datang Syekh Abdul Qadir Jailani dengan baju jubahnya, memakaikan dan memakaikan ulang seraya berkata, zahirkan akan ilmu ajar. Baru Syekh Saman mengajarkan. Sebelumnya Sidin belajar dan berkhalwat. Kayak itulah surat tamat belum surat ijazah mengajar. Hanya dapat tamat, dapat seleksi. Ampun maaf yang bersalah disampaikan dia tersinggung disampaikan oleh jiwa. Dapat apa? Dapat sertifikat khutbah. Kan dapat sertifikat belum tentu disuruh khutbah. Belajar lawan gurunya siapa, pilih dulu. Nah guru ulun kalau mau khutbah ini dengarkan guru berkhutbah di hadapan guru dulu. Kayak Pak Guru dapat izin lah. Di sini nak khutbah hari kamu bagus toh. Di sini nikah mengajari berhasiat. Ayo nikah melajari. Ada guru nang khusus mengizinkan. Jangan berpisah-pisah. Ini kebanyakannya habis ini mula pengajian di rumah, bentuk pengajian seorang harap muak. Gurunya siapa? Nah bertanggung jawab siapa? Nah itu kali gampang, nah itu kali semudah itu. Ini artinya bukan menangati kada. Sidin kada mengajar kecuali datang izin khusus dari gurunya. Kenapa? Ta'aduban. Ya. Meskipun Sidin sudah sampai makamnya kamar. Khalqan wa salafan, Sidin ini ialah meskipun sudah luar biasa, tapi tetap ta'aduban bil masyayikh, beliau beradab. Bahkan uja guru ulun, guru Mosid, waktu Sidin belajar, guru Mosid waktu itu masih mondok di Darussalam, waktu itu masih almarhum Guru Ibad sebagai pengasuh. Jadi ya Sidin kalau guru sekumpul membuka pengajian itu, Sidin hingga tengah malam setelah pengajian Guru Ibad. Jadi kada mau bumbai itu kan tuntung, jadi jam 10 hanya Sidin bahasiat
Guru imba Isa sampai jam 10 hanya sidin bagian. Itu ta'aduban. Sidin bisi sekolahan, bila ada nang Darussalam pindah ke sekolahan sidin kada diterima. Ya sidin sudah di Darussalam, kurang apa lagi, jangan ke sini. Makanya bila tamat sekolah Darussalam tutup, hendak masuk sekolah di sidin kada mau. Kada diberikan sidin. Ta'aduban. Sudah di situ makanya sidin pindah ke sini. Tapi kalau orang yang kada tahu dari jauh sekolah langsung diterima. Itu makanya ta'aduban. Lawan gurunya tuh itu. Dan begitulah orang-orang yang soleh beradab dalam perguruan. Kita baca tak guru kubari demi lain kawan bohong. Sama tak bosi belajar dalam sidin kehidupan. Guru kubari demi lain sudah musopo. Nah ini walaisa kama. Nah di sini sebutkan walaisa kamal an kasirun min ahli ilmi. Bukan seperti zaman sekarang kebanyakan orang yang memiliki ilmu. Yu'allimuna wa yad'una sabighairi idni khas minasy. Banyak mereka orang yang berilmu mengajarkan mendakwah manusia tapi kada dapat izin khusus dari gurunya. Ada kama qala Sayyidul Manaqib, itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Sidin almarhum guru sekumpul, malam yakun lahu syaikhun fasyaiton syaikhun. Orang yang kada bisi guru maka setan itu gurunya. Dan Sidin itu adabnya luar biasa. Jam 10 lewat sudah lolah menghadap atur acara lagi itu aja. Jam 3:30 ya kakak pian mah ya Allah. Lanjut kan tunggu banyak ambil nasihat Sidin, karamat ketinggalan. Banyak karomat karena Sidin orang yang termasuk orang yang mahfuz. Salah satunya Sidin itu kada suah ihtilam, kada suah mimpi bakami, mimpi basah. Amun biar ibak kalambo, ibak tuling. Saking baunya kada tahu sudah bau apa itu, bau sperma, bau kami ada tahu lagi sudah. Sidin itu mahfuz, orang terpelihara. Kalau keramat Sidin banyak. Satu ketika Sidin berangkat ke hutan, maka semua tumbuh-tumbuhan mengucap salam lawan Sidin. Mengucap salam lawan Sidin, bahkan mengatakan aku buruk ngarannya tumbuhan ini, obat untuk ini, kayak itu juga bebantuan. Itu karomat. Kita tinggalkan karomat Sidin, udah nanti di lain nanti guru nama membacakan karomatnya. Itu diantaranya tumbuh-tumbuhan mengucap salam bantuan kayak itu. Tak kala terjadi kemarau panjang, orang-orang Banjar bingung, khususnya rumah Tapula, akhirnya minta bantu lawan Sidin. Maka Sidin keluar rumah menggerak batang pisang, yaitu batang pisangnya mulut YouTube ada masih ada tahu yulun. Ada ini batang pisang urus kumpul nang menggerak timbul banjir hujan. Ya Allah, kan ada ini batang pisangnya. Cuma ulun berpikir pisang itu kan 3-4 bulan matinya. Ya Allah, 3 bulan masa hidup terus. Ya Allah, orang sekarang makanya Mbak YouTube ini kenapa juga sekali-kali dipercaya. Itu juga ulun tuh yang di kilo strategi itu sok buah holdi. Apabila masuk ke surga ngambilnya. Sok buah holdi di surga di kilo situ di jalan kilo nak ke kampung timur tuh sok buah holdi kebila ngambilnya ke surga itu kebila ulun nak ketakut ulun laju naik mobil anak ulun menggesak ya biar kenapa sok buah holdi ya ini buah holdi kenapa itu kan yang dimakan Nabi Adam ya kenapa Nabi Adam makan itu dikeluarkan dari surga makanya jangan ditukar yang udah masuk surga. Anak perlu aja tahu Nabi Adam makan buah holdi lalu dikeluarkan dari surga. Ya kalau buah holinya itu kelewatan banget. Dasar bujur ada itu bujur di situ tutup dah. Ada tidak kalau orang takutan ya apa Nabi Adam mau jadi keluarkan seorang karena mana gue keingat lah. Mereka masuk menciumin kada. Allah kelewatan juga orang sekarang. Makanya baru kada kawan tapi kawan dipercaya juga ya Allah. Tapi itulah manusia. Sambal pedas setan banyak muka itu dulu. Banyak kok mie setan apalagi cakar. Namun buat setan banyak. Maka cantik setan. Ada juga setannya bau haji. Yulun makan juga sekali cakarnya setan dimakan di mana aja meletakkan menataki tangan setan tuh berbilah. Nanti juga tinggalkan itu semua itu impor ya.
Wa min kalami radhiyallahu taala an, dan daripada nasihat beliau. Ini penting, ini nasihat beliau. Ialah apa daripada ucapan beliau sangat banyak, al ibadatu min thariqin ila ma'rifah. Kata beliau adalah ibadah itu jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat, seberapa besar pian beribadah, seperti itulah kadal ma'rifah pian lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan afdalul amal as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nyaman benar tuh. Seabdul amal ibadah berselawat lawan nabi. Mati. Jadi banyak aja berselawat lawan nabi dulu. Yalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasdili zalimin bizzalimin. Wah, nah itu kan bagus dibaca. Yalah, Allahumma sholli, semakin dibacai supaya kada difitnah orang. Guru-guru kita, para habibi kita dijagai supaya orang yang dolim sibuk lawan yang dolim aja. Nah, wa akhrisna minhum, keluarkan kami daripada mereka dalam keadaan selamat. Salawat tasbih itu bagus dibacai. Ini bacai bila banyak hutang. Ya untung hutang, ambil lagi selawat. Jadi selawatnya pasti nanti cari nang membayari hutang. Salawat nama angkat musibah, bila musibahnya diangkat, ambil salawatannya. Nah gitu. Salawat orang bahari itu salawat kamilah aja dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyid. Orang bahari kan ada banyak salawat itu aja. Di atas kelambu itu juga diangkat perpuluhan. Ya Allah. Di atas kelambu, guring bakal lambu diangkat itu salawat itu aja dibaca. Tampari jubihil kurabu. Itu tampari jub, tampar. Tampar yubil kurabu, nangaranya kurang tampar. Berarti tampar hilang akan. Nangaranya kurang kesusahan itu ya Allah lepaskan dengan sebab salawat. Itu salawat kamilah itu luar biasa. Makanya orang banyak kata bid'ah, musyrik ini kadang-kadang biar aja ini. Lalu pada kayak itu kurapan, gatalnya. Hatinya gatal, tenggorokannya gatal menyumpahi. Tampari yubil kurab dengan salawat ini diangkatkan semua nama menyusahkan kurab. Kurap itu artinya menyusahkan, cocok kayak katanya kurap itu penyakit susah karena panas sekali, kena dingin kari. Ya Allah, anak pesantren tuh, pesantren gata anak ulun nih, orang di Banjar gatalan juga, wah gata biasa nakaya. Laisa santri man laisa lahu sangkadi, walakin santri mayakulu. Aduh, itu santri. Apa tuh bah? Bukan santri nang kada bisi sangkadi, nang aranya santri saban malam. Aduh, aku ya kami padi lecet ya pak. Rumah lah waktu guring yang membantar bakas saya. Itu penyakit orang santri. Makanya bila orang santri jarang mau dicawat di kiri hasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis selawat juga besar mencawat ya kan. Besangkan deh. Ada sobat dong. Basah. Biar ketawa-ketawa kalau sudah jadi santri. Pengalaman. Nah itu jadi bahasa di pondok bahari itu laisa santri man laisa lahu sangkari. Walakin santri mayaqulu aduh. Kalau panut dikasih aduh pakai begipas. Saya mau begipas saya mau miksa getaran. Anak mati kayak apa? Ulun bahari madahkan dulu kamu. Kayak apanya sudah obatnya ini? Sabun wing. Sabun wing. Ada mati lagi sangkadi hangit. Itu kena hangit juga. Jadi kita percaya yuk, kalau anak biangkan itu suruh tuh apa obat kamu sobat gatal sabun wing suruh pakai hangit mati itu corona gitu lawat wing gitu. Makanya orang meninggal dunia tuh mandi sabun apa? Sabun apa dipakai? Songre. Sabun tangan itu apa? Hah? Wing? Ya kalau wing? Ini misalnya wing. Bujur, sabun yang akan menyuci kaki 5 menyikat itu, makanya jurung dirubah. Kasihlah sabun yang bagus, yang lembut, yang harum. Jangan lagi sabun cap tangan itu bahari sabun itu aja yang ada. Memang kasat itu cepat menghilangkan, makanya sangkadi itu harum, hilang sangkadinya tahu yang kaget. Kalau kita tahu-tahu cuma pimbak angin, besok akan pakai itu burit kan langsung belencak, bisa kering langsung. Sangkadi.
Wa kana yaqul, dan beliau berkata, taqarrabul 'abdi bil ibadah wa taqarrubu lillah bir rahmah. Berhampir seorang hamba kepada Allah itu dengan ibadah, dan berhampir Allah dengan hamba dengan rahmatnya. Nah, jadi bila kita hendak dapat rahmat, maka kita beribadah. Kemudian lagi di wasiat beliau, ambil juga yang sebut di kitab Melayunya, di antara kalam beliau, wasiat beliau, yaitu jangan jadi orang bakhil. Tahu bakhil? Apa? Hah? Apa? Ada tahu bakhil? Pemalar. Jangan Jasidin, jangan jadi orang yang bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Sidin bila diundang, Sidin itu kalau ada undangan maulid, kan Al-Quran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad lawan harta. Bila undangan maulid mau joki duit, Bang Sidin hadir. Nah ini dermawan. Ya Allah, makanya bila Tuan Guru Suki itu lumayan. Orang Suki harus kayak itu juga. Mulai tak 1 juta banyak, duit 1 miliar, bakhil. Apa katanya? Bakhil. Bang, bila inya duit 1 miliar, maulidan 100 juta bujur, per juta pun 1 juta. Tukang sate dapat duit 100.000, menyumbang 100, ini mantap. Penjualan kuliah 60, menyumbang 200, mantap. Duit banyak, menyumbang 25.000. Foto maka lawan guru lawan habaib harap moha. Ulun kadang menyinggung, tersinggung urusan dian. Jangan bakhil. Lawan Nabi jangan bakhil. Majelis hidup turun ke pengajian. Dia bila turun ke pengajian mana mau bawa duit? Takutan benar. Percaya kada percaya bukai kemudian. Padilah. Dewan nih, untung kan ada jalan kotak, ya jalan mungkinnya. Ini pengajian bila jalan kontak itu kagak ada orangnya. Aduh nih, bakhil kita ngambil ilmu, tapi untuk mendakwah dalam ilmu itu berat. Cinta lawan ilmu ada. Di cinta lawan ilmu bagaimana majelis ilmu itu bisa jalan? Bantu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Duit sudah turun, banyunya kan. Ya kan? Ada yang dermawan sekong itu aja terus. Ada aja. Seorang tadi mau cuma kayak jalan kok. Datang tak dijemput, pulang tak. Datang pendudi, pulang. Gitu aja kan siapa pulang dulu. Jangan kayak itu diundang. Nah, diundang kita nih apa dititipkan oleh Allah? Duit. Dia dititipkan apa oleh Allah? Tenaga. Jangan boleh simponi dulu, kasihan panitia. Dia aja guru beli pendahulu, entah kayak guru juga beli pendahulu. Dan dia sudah memulakan wadih, memulakan minuman, biar datang lambat beli pendahulu lah. Ini bisa, jangan bakhil, lawan tenaga bakhil, lawan duit bakhil, lalu apa? Orang yang bakhil kada masuk surga, punya Nabi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang hatinya bakhil, hati-hati. Nah itu, dan itu tidak akan mendapatkan berkah ilmu. Jadi jangan, maka itu jadi orang jangan menjadi orang yang bakhil. Itu wasiat Sidin. Jadi mengaku cinta dinyatakan itu. Kemudian jangan tertipu dengan karomat Sidin. Jangan tertipu dengan karomat, tetapi lazimi akan istiqomah. Kaji dan gawe, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan. Kan itu diantaranya tuh. Itu diantara nasihat beliau lah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau wafat. Kan manaqib itu dibacakan lahir lawan wafatnya aja. Beliau wafat pada tanggal 30 Agustus malam Rabu, ialah subuh jam 5. Nah itu tahun 1426 Rajab, bulan Rajab tanggal 5 1426 Hijriyah. Nah itu kalau Hijriyahnya inilah hari Arba subuh beliau berpulang ke rahmatullah. Nah, kalau tahun miladiahnya yaitu 2005. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada manaqib ini menambah
kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kehidupan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afdhali fa'lam annahu la ilaha illallah.